Wedan, HGB 160 tahun, bebas pajak 30 tahun, dan diskon pajak 350%. Emang negara milik Jokowi. Oleh M. Rizal Fadilah, pengamat politik dan pemerhati kebangsaan. Dalam rangka menarik investor, maka pemerintah Jokowi main obral tanah dan pajak. Nekat dan jor-joran, seolah-olah negara ini milik sendiri, semau-maunya. Meski IKN sudah ditetapkan dalam undang-undang, tetapi rakyat Indonesia banyak yang tidak setuju akan agenda pindah ibu kota tersebut. Undang-undang pun dibuat secara licik dan tidak terbuka. Adalah gila jika Jokowi melalui Menteri ATR Hadi Cahyanto menawarkan HGB untuk jangka waktu 80 tahun dan dapat diperpanjang 80 tahun lagi sehingga total yang diizinkan 160 tahun. Aturan seenak udelna dewek ini bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang memberi hak HGB hanya untuk 30 tahun dengan perpanjangan 20 tahun. Presiden telah melakukan abuse the droid, melanggar undang-undang. Kepanikan luar biasa pemerintah, ngotot pindah IKN tapi modal dengkul akhirnya mengemis sana-sini mencari belas kasihan investor. Memalukan dan membahayakan. Memalukan karena menjadi tertawan rakyat dan dunia, nafsu besar tenaga kurang. Membahayakan karena tanah tumpah darah diobral murah. Rakyat semakin susah, sementara kapitalis semakin sumringah. Tawaran obral menggiurkan bebas pajak 30 tahun, diskon sampai 350%, bisa pilih tanah yang mana saja. Belum memiliki aturan yang mendasarinya, tetapi sudah cuap-cuap kemana-mana. Ini ngurus negara atau jualan kaki lima sih? Jokowi ini presiden atau pasien sih? Pasien batuk-batuk bersuara berisik. Market sounding IKN di Ballroom Jakarta Theater menjadi panggung teatrikal dagelan. Mana investor Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab? Apa gunanya membawa Tony Blair jika investor Eropa geleng-geleng kepala? SoftBank Group Corporation sudah hengkang lebih dahulu. Para investor tahu bahwa proyek IKN tidak rasional dan miskin dukungan rakyat. Presiden Jokowi banyak dihujat karena programnya omong doang dan semaunya sendiri. Tidak smart. Jokowi panik ketika masa jabatannya terus bergerak memendek. Proyek IKN diprediksi mangkrak, bahkan berpeluang gagal karena biaya akan terus membengkak di saat pertumbuhan ekonomi stagnan. Diprediksi awal anggaran 490 triliun akan terus membengkak menjadi 1.470 triliun. Menyedot dana APBN akibat swasta yang wait and see. Ketika prioritas awal pembangunan adalah gedung-gedung pemerintahan, maka swasta tidak begitu tertarik. Jokowi mimpi punya istana baru. Demikian juga dengan dukungan rakyat yang minim karena dinilai bukan proyek penting bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. IKN Nusantara lebih pada urgensi presiden dan oligarkinya. Proyek apapun tanpa dukungan rakyat dipastikan ambyar. Kereta cepat dan pembangunan Bandara Kertajati adalah contoh nyata di depan mata. Belum lagi persoalan memindahkan ASN dan kondisi geografis IKN yang berada di area tambang yang tentu saja rawan bencana. HGB 160 tahun itu melanggar hukum Pak Jokowi, menginjak-injak hak rakyat kecil serta merendahkan harga diri bangsa. HGB 160 tahun adalah wujud dari kepanikan dan frustasi, awal dari kegagalan proyek yang tidak jelas. Dari mana angka 160 tahun itu muncul? Jangan-jangan nasihat dukun. Maklum, IKN di Tenggarai berada di ruang mistik dan klinik, kendi air dan kumpulan tanah kepala daerah. IKN tidak membawa berkah, hanya membuat negara tambah parah. Inilah proyek ruda paksa dari penguasa yang merengek ingin segera punya istana.